teman-teman, jadi kali ini kita akan melakukan praktek sampling air. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya, apa sih tujuan dari sampling air tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan dari sampling. Tujuan yang pertama adalah sebagai sumber informasi mengenai potensi kualitas pencemaran. Yang kedua, penyelidikan dan pengujian pengaruh lingkungan terhadap kualitas pencemaran. Ketiga, sebagai sumber data untuk penelitian. Sebelum pengambilan sampel air, jangan lupa untuk menyiapkan APD dan alat-alat yang akan kita gunakan nanti. APD yang harus kita bawa adalah sepatu boot, sarung tangan asam, dan juga masker. Penggunaan APD tersebut bertujuan untuk mengurangi cedera saat akan mengambil sampel. Alat yang digunakan pertama, meteran. Meteran berguna untuk mengukur panjang, lebar, serta kedalaman sungai. Botol Winkler berguna untuk mengambil sampel COD atau BOD. Botol plastik berguna untuk mengambil sampel yang akan diuji in situnya. Gelas piala berguna untuk meletakkan sampel yang akan diuji in situnya. Botol kaca berguna untuk mengambil sampel yang akan diawetkan. Bola berguna untuk mengukur aliran sungai, dan pipet tetes berguna untuk memipet larutan dengan skala kecil. Oke teman-teman, setelah semua perlengkapan sudah siap, lalu kita berjalan menuju lokasi. Setelah sampai lokasi, kita harus mengukur panjang sungai dan juga lebar sungai. Setelah mengukur panjang dan lebar sungai, jangan lupa untuk membatasi area dengan mengikat tali. Setelah itu mengukur kedalaman sungai yang dangkal dan yang dalam. Selanjutnya, kita mengukur aliran sungai dengan menghanyutkan bola dari penampang 1 ke penampang 2 dan hitung waktu menggunakan stopwatch. Setelah semuanya diukur, lalu membuat perhitungan debit untuk menentukan titik pengambilan sampel. Karena debit air kurang dari 5 meter kubik per sekon, contoh diambil pada satu titik saja. Pada saat pengambilan sampel air menggunakan botol plastik, jangan lupa untuk membilas botol plastik menggunakan sampel air sungai sebanyak 3 kali. Pada saat pengambilan sampel, arah botol plastik searah dengan aliran sungai. Hal ini bertujuan agar kotoran tidak ikut masuk ke dalamnya dan agar sampel tidak terkontaminasi. Setelah sampel diisi, jangan lupa untuk menutup botol plastik. Pada saat pengambilan sampel air menggunakan botol kaca, sama seperti pengambilan sampel menggunakan botol plastik tadi, membilas botol kaca tersebut menggunakan sampel air sungai sebanyak 3 kali. Dan pada saat pengambilan sampel dilakukan dengan mengosongkan 2/3 dari ukuran botol, karena akan dimasukkan pengawet HNO3, lalu tutup botol dan pastikan tidak ada gelembung udara di dalamnya. Pengambilan sampel menggunakan botol Winkler sedikit berbeda. Pertama, bilas botol menggunakan sampel air sungai sebanyak 3 kali. Pada saat pengambilan, celupkan botol dengan hati-hati ke dalam air sampai pergelangan tangan masuk ke air. Setelah botol Winkler penuh, tutup dengan keadaan botol masih di dalam air dan dalam posisi tegak agar tidak terdapat gelembung di dalam botol tersebut. Dan jangan lupa untuk membuat label dan ditempelkan pada setiap botol yang berisi sampel tadi. Selanjutnya kita akan menguji DO sampel. Setelah itu, uji parameter lapangan.
Yang diuji terdapat temperatur, pH, daya hantar listrik, dan juga ppm. Lalu, kita masuk ke pengawetan sampel. Di sini, sampel diawetkan dengan HNO3. Kenapa diawetkan dengan HNO3? Agar bakteri tidak dapat tumbuh, sehingga sampel tetap representatif. Dan setelah itu jangan lupa dihomogenkan. Setelah itu, cek pH sampai pH 2. Sekian video praktek sampelnya air dari kelompok 4. Kalau ada kesalahan dalam praktek atau kesalahan kata, kami minta maaf. Semoga bisa kami perbaiki untuk praktek selanjutnya. See you next time, guys.